Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Wahyu Permatasari dengan NIM 20051204079 dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2020 kelas A. Saya akan langsung mensimulasikan routing statik yang kedua dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan memasang 3 buah router. Kemudian 3 buah PC, di mana 2 PC berada pada router 1 dan 1 PC berada pada router 2. Kemudian 2 buah server yang tersambung pada router 3. Kemudian saya akan menyambungkan PC dengan router menggunakan kabel cross. Sedangkan untuk menyambungkan antar router menggunakan kabel otomatis. Lalu untuk menyambungkan server dengan router 3 menggunakan kabel cross. Kemudian saya akan menyeting IP pada PC-PC. Di sini saya akan menggunakan 192.168.1.1 pada IP address-nya dan subnet mask-nya menggunakan 192 dan gateway-nya 192.168.162. Pada PC2 menggunakan IP address 192.168.165. Subnet mask-nya 192 dan gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian pada PC3 192.168.1.253. Subnet mask-nya 128 dan gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian pada router 1 konfigurasi pada FA0 IP address-nya 192.168.162. Sedangkan subnet mask-nya 192. Kita nyalakan portnya. Dan pada FA1 IP-nya 192.168.1.126 dan subnet mask-nya 192. Kita nyalakan portnya. Pada serial 2
IP address-nya 12 12 12 1, subnet mask-nya 255 255 255 0. Kita nyalakan portnya, dan pada serial 3 yang menghubungkan ke router 3, IP-nya 13 13 13 1, subnet mask-nya 255 255 0. Kita nyalakan portnya. Selanjutnya pada router 2, konfigurasi FA0, IP-nya 192.168 1254, subnet mask-nya 128. Kita on-kan portnya, lalu serial 2 yang menghubungkan ke router 1, IP-nya 12 12 12 2, subnet mask-nya 255 255 255 0. Kita on-kan portnya, dan pada serial 3 yang menghubungkan ke router 3, IP-nya 23 23 23 2, subnet mask-nya 255 255 0. Kita on-kan portnya. Lalu pada router 3, FA0 yang menghubungkan ke server 1 dengan IP address 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan serial 2 yang menghubungkan ke router 1 memiliki IP address 13 13 13 3 dan subnet mask 255 255 255 0. Kita on-kan portnya, dan pada serial 3 yang menghubungkan ke router 2 memiliki IP address 23 23 23 3 dengan subnet mask 255 255 255 0. Lalu kita on-kan portnya. Lalu pada server 1, IP address-nya 33.33.33.1, subnet mask-nya 255 255 0 dengan gateway 33.33.33.3. Sedangkan pada server 2 memiliki IP address 43.43.43.1 dengan subnet mask 255 255 255 0 dan gateway 43 43 43 3. Sekarang mengisi tabel statik pada router 1. Di sini kita akan membuat 3 buah network. Yang pertama 192 168 1128 dengan mesh 255 255 255 128 dan next hub 12 12 12 2. Lalu add,
Kita buat yang kedua, 33 33 33 0 dengan mesh 255 255 255 0 dan next hook 13 13 13 3. Kita add dan kita buat yang ketiga dengan network 43 43 43 0 dengan mesh 255 255 255 0 dan next hook 13 13 13 3. Kita add. Lalu pada router 2 kita akan mengisi 2 buah network. Network yang pertama 192 168 10 meshnya 255 255 255 128 dan next hook 12 12 12 1. Kita add. Kita buat yang kedua 33 33 33 0 dengan mesh 0 dan next hook 23 23 23 0. Kita add. Kita buat yang ketiga 43 43 43 0 dengan next hook 23 23 23 3. Kita add. Sepertinya tadi saya terjadi kesalahan. Tadi ini pada next hooknya bukanlah 0 melainkan 3. Sekarang pada router 3 di sini saya akan membuat 2 jaringan. Yang pertama 192 168 10 dengan mesh 255 255 255 128 dan next hook 13 13 13 1. Kita add. Dan jaringan kedua 192 168 1128 dengan mesh yang sama dan next hook yang sama. Kita add. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan menggunakan IC MP. Di sini saya akan mencoba untuk mengirim dari PC 1 ke PC 2. Bisa dilihat dari PC 1 melalui ke router 1 dan menuju ke PC 2, dan dari PC 2 dikembalikan melewati router 1 dan menuju ke PC 1. Berhasil. Lalu sekarang saya akan mencoba dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 menuju ke router 1, dari router 1 menuju ke router 2, lalu diteruskan ke PC 3. Dari PC 3 dikembalikan ke router 2, router 2 melewati router 1 dan dikembalikan ke PC 1. Berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 menuju ke router 1, router 1 menuju ke router 3. Gagal. Kita ulangi lagi. PC 1 ke server 1. PC 1 menuju ke router 1, router 1 menuju ke router 3, dan router 3 menuju ke server 1.
Dari server 1 dikembalikan melewati router 3 menuju router 1 dan sampai ke PC 1 dengan berhasil. Kemudian saya akan mencoba dari PC 1 ke server 2. PC 1 melewati router 1 menuju router 3, gagal. Kita ulangi lagi dari PC 1 ke server 2. Melewati router 1 menuju ke router 3 dan sampai ke server 2. Lalu server 2 mengembalikan dari router 3 menuju router 1 dan berhasil sampai ke PC 1. Selanjutnya saya akan mencoba dari PC 3 menuju ke PC 1. Dari PC 3 melewati router 2 menuju ke router 1 dan diberikan ke PC 1. PC 1 mengembalikan dari router 1 menuju ke router 2 dan berhasil sampai ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 menuju ke router 2, melewati router 1 dan diberikan ke PC 2. Lalu PC 2 mengembalikan melewati router 1 menuju router 2 dan berhasil sampai ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 menuju ke router 2, lalu melewati router 3 dan diberikan ke server 1. Dari server 1 dikembalikan melewati router 3 menuju ke router 1, melewati router 2 dan berhasil sampai ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. PC 3 melewati router 2 menuju ke router 3 dan diberikan ke server 2, lalu server 2 mengembalikan menuju ke router 3, melewati router 1 menuju ke router 2 dan berhasil kembali ke PC 3. Selanjutnya dari server 1 menuju ke server 2. Server 1 melewati router 3 dan langsung diberikan ke server 2, lalu server 2 mengembalikan melewati router 3 dan kembali dengan berhasil menuju ke server 1. Selanjutnya dari server 1 menuju ke PC 1. Server 1 menuju ke router 3 melewati router 1 dan diberikan ke PC 1, lalu PC 1 mengembalikan melalui router 1 melewati PC 3 dan berhasil sampai ke server 1. Selanjutnya dari server 1 menuju ke PC 2. Dari server 1 melewati router 3 menuju ke router 1 dan diberikan ke PC 2, lalu PC 2 dikembalikan melewati router 1 menuju ke router 3 dan kembali ke server 1. Selanjutnya dari server 1 menuju ke PC 3, melewati router 3, lalu ke router 1, menuju ke router 2 dan diberikan kepada PC 3. PC 3 mengembalikan melalui router 2 menuju ke router 3 dan dikembalikan ke server 1. Sekarang saya akan mensimulasikannya menggunakan tracer. Dari PC 1 ke PC 2. Satu 92 168 165. Bisa kita lihat dari PC 1 langsung menuju ke PC 2. Lalu PC 1 ke PC 3. 192 168 1253. Dari PC 1
melewati router 1, lalu sampai ke PC 3, kemudian PC 1 ke server 1, transact 1 melewati dari PC 1 melewati gateway dari router 3 dan sampai ke server 1, lalu PC 1 ke server 2. Dari PC 1 melewati router 3 dan sampai ke server 2. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Bisa dilihat dari PC 3 melewati router 1 diberikan ke PC 1. Sekarang dari PC 3 menuju ke PC 2. Dari PC 3 melewati router 1 dan diberikan ke PC 2. Lalu PC 3 ke server 1. Dari PC 3 melewati router 3 dan sampai ke server 1. Sekarang PC 3 ke server 2. Dari PC 3 melewati router 3 dan sampai ke server 2. Selanjutnya server 1 menuju ke server 2. Melewati router dari server 3 langsung menuju ke server 1 karena berada pada jaringan yang sama. Lalu server 1 menuju ke PC 1. Dari PC 3 melewati router 1 dan langsung diberikan ke PC 1. Sekarang server 1 ke PC 2. Dari server 1 melewati router 1 dan diberikan ke PC 2. Lalu server 1 ke PC 3. Dari server 1 melewati router 1 menuju ke router 2 dan sampai ke PC 3. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.